Waduh, gua pusing banget tuh guys waktu itu. Yang udah di pikiran gua, waduh, gua udah sekolah di New Zealand 2 tahun dan semuanya itu bakal gone gitu guys, bakal terbuang sia-sia gitu guys. Itu yang ada di pikiran gua. Pikiran gua cuma satu, pulang. Oke guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini gua akan share bagaimana gua itu dapat resident visa ya. Kalau mungkin kalian lihat di video gua yang sebelumnya, itu gua kan ada share tuh gimana gua udah share sebenarnya gimana gua dapat prosesnya tuh, gimana gua dapat resident visa. Nah, tapi sebenarnya di balik semua itu ada juga yang ini ya, yang gimana iman gua tuh diuji sama Tuhan. Nah, jadi gua kan setelah lulus sekolah tuh. Setelah lulus sekolah tuh kalau nggak salah November Desemberan itu gua lulus sekolah kan. Habis itu gua langsung dapat pekerjaan tuh guys. Langsung dapat pekerjaan juga sebelum gua graduation. Jadi teman gua pada graduation, gua nggak ikut graduation karena gua udah kerja full time gitu guys di perusahaan yang waktu dulu itu gua kerja. Nah, di sini tuh kan pekerjaan tuh ada yang namanya 90 days probation period guys. Nah, 90 days probation period ini itu kalau pekerjaan offernya itu full time, job offernya itu full time, kalau setelah lulus dari 90 days probation period ini kita akan menjadi permanen. Nah, waktu itu gue mikirnya gini, wah kalau gue udah 90 days probation period berarti kan permanen tuh, berarti gue bisa apply PR. Sebenarnya bisa, bener nggak? Bener. Langsung gue kan apply PR tuh, jadi November kan, Desember, Januari itu gue apply PR. Gue apply PR di New Zealand. Nah, terus gini guys, ini di Indonesia tuh kan gue punya perusahaan gue sendiri dan gue itu jadi technical directornya gitu guys. Jadi gue nggak pernah kerja ikut orang sebelumnya tuh nggak pernah. Baru gue di New Zealand ini gue tuh termasuk kerja ikut orang pertama kali gitu guys. Nah, waktu di kerjaan gue yang waktu itu gue tuh termasuk show off gitu guys. Maksudnya show off itu dalam artian kalau apapun yang manajer gue bisa lakukan itu gue bisa lakukan gitu guys. Nah, waktu di job offer itu sebenarnya di job offer itu ditulis gue tuh reportnya langsung ke bosnya langsung gitu. Nah, waktu itu kan gue show off itu. Jadi di 90 days probation period itu gue show off. Jadi apapun yang manajer gue bisa lakukan, gue bisa lakukan. Terus gue pokoknya bisa handle semuanya gitu guys. Nah, ternyata terus kayaknya tuh dia tuh manajer gua itu, operation manager gua itu feeling insecure gitu guys. Jadi dia mulai kayak ngadu ke bosnya mungkin ya. Ini gua juga nggak ngerti, gua cuma asumsi doang. Mungkin dia ngadu ke bosnya, Andi ini ada baiknya kalau dia mulai sekarang reportnya ke gua aja. Mungkin dia bilang gitu. Gua tuh sama manajer gua tuh kenal dekat banget gitu guys. Kenal dekat banget. Nah, saking kenal dekatnya, gua tuh sempat New Year Eve party bareng sama dia tuh pernah guys. Bayangin, itu berarti kan udah dekat banget tuh guys. Kalau New Year Eve bareng, party bareng, itu udah kenal dekat banget kan. Lalu gue bilang sama dia, sama manajer gue itu, gimana kalau gue apply PR nih setelah lolos 90 days period. Dia bilang, oh you deserve it, go for it, we'll support you. Dia langsung gitu guys. Ya, gue dengan pedenya langsung setelah 90 days period itu kan, gue langsung apply PR juga guys. Kan dia kan bilang tuh kalau dia bakalan support dan lain sebagainya, bener. Tapi terus si manajer gue tuh bilang sama bos gue, ini Andi ini lebih baik dia reportnya ke gue aja, maksudnya ke manajer gue tadi itu. Nah, setelah gitu sama bos gue, sekarang lo reportnya ke manajer lo ya gitu, sama bos gue. Dia bilang gitu. Ya udah, oke, gue pikir juga nggak masalah. Gue mulai itu gue reportnya ke manajer gue itu guys. Nah, long story short, gue udah apply PR kan, gue udah apply PR hingga suatu hari di pagi hari yang indah itu ada satu server tuh yang down guys. Nah, gue waktu itu kerja tuh di perusahaan transaksional gitu guys. Transaksional tuh kayak contoh gini lah, FPOS. Kalau di Indonesia tuh kayak debit BCA, kayak debit Mandiri gitulah guys. FPOS itu setiap 1 detik itu ada minimal itu 15 transaksi guys. 15 transaksi orang bertransaksi itu minimal tuh 1 detik tuh. Nah, jadi gua tuh
megang server yang nggak boleh down gitu guys. Tapi server down itu juga bukan something yang suatu hal yang nggak mungkin terjadi, nggak mungkin juga. Jadi server itu bisa aja down gitu. Tapi memang kita dituntut sebagai kita seorang IT itu kita dituntut reliability-nya, uptime-nya tuh 99.9% gitu. Jadi 99,9% gitu. Nah, waktu itu di Pagi Reng Indah, server itu down guys. Server itu kan down. Habis servernya down, gue udah ngikutin tuh SOP-nya tuh. Tapi waktu itu gue kan saking kenal dekatnya sama manajer gue, ya gue cuman WhatsApp dia lah. Manajer, ini servernya down nih. Gue pikir udah that's it, karena gue udah sesuai SOP. Kalau server down, what to do? Escalate ke manajer. Ya udah, gue udah escalate ke manajer. Hey manajer, servernya down. That's it kan. Habis itu aneh guys. Biasanya dia kalau gue WA, pasti dia bales. Waktu itu dia nggak bales. Gue udah feeling aneh nih. Tapi ya udahlah, karena dia udah read juga di WhatsApp itu udah birunya ada 2 centang, udah delivered, udah read. Gue udah make sure, lihat di itu kan, di propertiesnya itu kan, dia udah read. Ya udahlah, gue tenang, gue tetap do as usual kan. Habis itu bos gue datang pagi hari itu, dia tanya, Andy, mbak-mbak yang di bawah tuh komplain tuh servernya down ya? Iya bener, udah escalate. Udah, gue bilang gitu. Kan emang udah gue escalate beneran kan. Ya udah. Terus 10 menit dia kan masuk ke kantor tuh, bos gua tuh. Habis itu, nah, posisi duduk gua tuh next to bos, guys. Jadi bos gua tuh di dalam kantor, di luar kantornya tuh gua gitu, guys. Terus agak sana dikit lagi, 1 meja lagi tuh baru manajer gua itu, guys. Nah, bos gua 10 menit setelah di dalam kantor, dia keluar lagi. Loh, Andy, have you escalate? Yes. I WhatsApp him. Jadi gue udah WhatsApp ke dia kan, maksudnya gitu. Terus bos gue tuh mulai nyalain gue gini. According to the standard operational procedure, you should give him direct call. Direct call tuh maksudnya gini, telepon beneran langsung, bukan Viber, bukan WhatsApp, bukan line video call dan lain sebagainya. Maksudnya ya telepon langsung gitu. Tapi kan sama aja guys. Maksudnya that's not a big deal gitu. Yang gue maksud kan itu kan udah di-read tuh, yang udah di-read ya udahlah, nggak masalah lah, maksudnya gitu kan udah tersampaikan pesannya. Tapi ya mungkin itu di situ ya, gue tuh juga belajar ya, kita tuh kalau misal SOP-nya apa ya kita mesti ngikutin SOP-nya apa. Jadi kita kalau kerja profesional ya marilah kita harus kerja profesional gitu guys. Dari situ gue belajar itu. Nah setelah itu sekitar 40 menit kemudian server tuh udah up guys, server tuh udah up. Tapi manajer gue tuh aneh, dia nggak datang ke kantor gitu. Nah, gue udah feeling something wrong nih. Itu waktu itu kejadian jam 8 kan. Nambah 40 menit berarti jam 8.40. Nah, sekitar jam 11-an, manajer gue tuh datang. Dan mukanya tuh jelek banget guys. Maksudnya dia udah angry banget, mad banget gitu. Terus dia datang langsung masuk ke kantornya bos gue. Waduh, gue udah feeling gak enak banget nih. Gak lama kemudian, manajer gue manggil gue masuk juga di kantor bosnya gue itu. Intinya di dalam situ gue kayak disidang gitu guys. Udah salah. Tapi lu mestinya kan juga langsung ikutin standar operational procedure kan. Nah jadi ya udah. Jadi intinya gue salah. Tapi nggak cuma sampai di situ guys. Bos gue tuh udah move on. Bos gue tuh dia bilang, Andy, that's okay. This is your first mistake anyway. Nah dia bilangnya tuh ini kesalahan lu pertama kali. Bahkan gue nggak dikasih warning letter sama sekali loh guys. Jadi di perusahaan itu tuh ada ininya juga ya, ada prosedurnya juga. Kalau misal kesalahan itu cukup fatal, itu gue mestinya dikasih warning letter. Waktu itu gue nggak dikasih warning letter guys, karena itu memang kesalahan gue pertama kali dalam 4-5 bulan gue udah kerja di situ gitu loh. Itu kesalahan pertama kali gue lakukan. Gue waktu itu dapat warning letter aja nggak. Cuman anehnya gini guys, gue kan udah di dismiss kan. Maksudnya udah balik ke kantor, di dismiss sama bos gue, meetingnya udah selesai, gue kerja balik semula kan. Anehnya gini guys, manajer gue itu dia nggak ngasih tugas gue sama sekali guys. Dia sama sekali nggak ngasih tugas gue. Aneh sih, gue waktu itu ya aneh nih. Mungkin dia masih marah lah, gue pikir gitu. It's okay lah. Yaudah gue biasa-biasa aja. Gue di kantor itu juga ya browsing kayak, karena gue nggak ada tugas, gue nggak dikasih tugas sama sekali. Dan di kantor itu memang kalau nggak ada tugas ya nyantai aja gitu, biasa aja. Teman gue di sebelah gue tuh developer, dia kalau nggak ada kerjaan main Dota, main Dota sama gue.
Udah habis itu, tapi itu keadaan itu tidak kunjung membaik guys. Jadi sekitar 3 mingguan itu nggak kunjung membaik. Jadi gua sama manajer gua, yang manajer gua tuh harusnya ngasih tugas ke gua, bagi tugas ke gua, itu dia nggak bagi tugas sama sekali. Bahkan kita nggak ngomong di kantor tuh, kita nggak ngomong. Aneh kan? Manajer gua tuh pada cowok loh. Cowok apa baperan ya guys ya. Dia nggak bagi tugas sama sekali. Jadi gua sama dia juga nggak ngomong-ngomong juga, ngomong seperlunya aja. Moving on, dari imigrasi tuh ngasih surat ke gua. Memang bener, suratnya tuh udah gue expect juga. Suratnya itu isinya tuh tentang kuesioner gitu guys. Jadi proses apply PR di sini tuh kita kan ngajukan namanya expression of interest. Habis expression of interest ada yang namanya invitation to apply. Invitation to apply itu kita ngisi form sama ngasih semua bukti-buktinya di expression of interest yang kita klaim tadi itu. Poinnya berapa itu ya kita kirim ke imigrasi gitu guys. Nah, habis invitation to apply itu dari imigrasi akan ngirim lagi yang namanya kuesioner. Kuesioner itu tuh ngasih konfirmasi, intinya gini. Jadi gue bakal disuruh nulis gue tuh kerjaan sehari-hari gue di kantor tuh ngapain aja gitu loh. Gue tulis kerjaan gue tuh, job description gue tuh sehari-hari itu ngapain aja, ditulis. Gue udah tulis semua, udah kirim ke imigrasi balik, udah. Nah dari imigrasi itu bakal ngirim satu lagi versi guys. Versinya itu sama, isinya tuh sama, cuman ke kantor gue. Itu intinya bener nggak Andin itu sehari-hari di kantornya kayak gitu, gimana kalau lu aja yang ngisi? Kan emang semula kan juga harusnya mestinya lu yang ngisi kan, karena gue sekarang reportnya ke manajer gue, itu kan berarti ada perubahan di situ. Gue udah minta gitu sama bos gue, tapi bos gue bilang, oh Andy, I no longer oversee what you do, so this have to go to your manager. Waduh, gue udah itu pusing banget guys. Itu udah big problem guys, itu udah the real problem sih kalau gue bilang. Karena gue waktu itu kan minta manajer gue, manajer, lo ingat gak beberapa waktu yang lalu gue kan tanya sama ke lo sebelum gue apply PR nih, lo katanya bakal support gue kan. Dia tuh jawabnya tuh gini sambil ketawa sinis guys. Dia don't worry Andy, maksudnya kita cuma emailan doang gitu guys. Emailan doang tuh gue di sini, dia di depan situ. Dia balesin email gue tuh gini, don't worry Andy, I will fill the questionnaire for you. Tapi dia sambil giggling gitu, sambil chuckling yang evil gitu. Dia sambil kenal loh, maksudnya gitu guys. Gue udah feeling gue udah tambah, aduh gawat nih. Tapi gue tetap berdoa guys, gue tetap berdoa. Gue doain dia, bahkan gue doain dia, gue minta Tuhan jamah gitu guys. Ternyata guys, manajer gue itu dia nggak ngakuin semua pekerjaan gue guys. Jadi dia nulisnya tuh gini, gue kan waktu itu kan apply itu sistem administrator level 2 gitu guys, level 2. Nah kalau level 1 itu nggak bisa PR guys. Dia tuh jawabnya tuh Andy itu cuman doing level 1 job gitu guys. Nah jadi ke imigrasi itu dikirim balik sama manajer gue kayak gitu tuh. Nah problemnya kan jadi di imigrasi itu kirim surat ke gue guys, langsung 1 hari atau 2 hari setelah manajer gua kirim kuesionernya balik, imigrasi itu kirim surat ke gua. Oh, based on the questionnaire, we are unlikely able to grant your resident visa application. Waduh, gua pusing banget tuh guys waktu itu. Gua yang udah di pikiran gua, waduh, gua udah sekolah di New Zealand 2 tahun dan semuanya itu bakal gone gitu guys, bakal terbuang sia-sia gitu guys. Itu yang ada di pikiran gue. Pikiran gue cuma satu, pulang. Tapi ternyata gini guys, gue doa terus kan di apartemen. Gue doa terus, gue doain dia. Gue nggak menjauh dari Tuhan. Gue doain dia. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama gue. Kalau manajer lu tuh nggak move on, kenapa nggak lu yang move on aja, Andi? Gue dapet hikmat dari Tuhan tuh kayak gitu guys. Akhirnya gue cari-cari kerjaan, gue apply kan, udah apply sembari gue juga cari info gimana sih caranya kalau work visa gue tuh kan lock tuh. Work visa gue kan cuma bisa kerja di perusahaan itu doang. Gimana nih caranya gue bisa ngerubah work visa gue menjadi ke kerjaan yang baru gitu guys. Gue cari-cari itu, ada caranya guys, ternyata guys. Itu udah gue masukin juga di video gue yang sebelumnya tentang bagaimana gue dapatin resident visa. Nah waktu itu gue apply guys kerjaan,
Nah Tuhan itu baik guys, waktu gue apply kerjaan gue langsung dapat interview guys, cepet banget. Itu termasuk mujizat guys, karena apply kerjaan tuh biasanya tuh lumayan, prosesnya kadang lumayan lama loh guys. Itu gue langsung waktu itu ditelepon, malamnya tuh ditelepon, oh your name is Andy right, ya lo apply kerjaan ini kan di perusahaan gue ini kan, bener. Langsungnya gue di invite untuk interview. Oke, jadi gue masuk itu besok paginya, gue masuk kantor biasa, sorenya langsung gue interview di perusahaan itu guys. Nah perusahaan itu juga deket banget guys, perusahaan itu tuh cuman sekitar 700 meter jaraknya dari kantor gue yang waktu itu gue bekerja gitu guys. Ya udah habis sore pulang kerja gue jalan ke situ. Ini interview itu biasanya jam kerja loh guys. Gue waktu itu interview itu gue minta, gimana kalau jam 5.30? Nggak masalah, gue tungguin di kantor. Malamnya dia bilang gitu. Ya udah, gue waktu itu selesai kerja langsung gue jalan ke kantor gue yang dimana gue apply kerjaan itu. Gue interview di situ, gue dites di situ guys. Gue dites di situ sama calon bos gue yang baru. Itu sampai 3,5 jaman. Gue dites, gue disuruh bikin server dan lain sebagainya tuh 3,5 jaman di situ. Jadi gue pulang sampai rumah tuh jam 8, jam 9 malam gitu guys. Gue dites dan gue bisa mengerjakan semua itu dengan baik. Lalu gue pulang sampai jam 8, jam 9 malam gitu. Udah, keesokan paginya gue ditelepon lagi guys. Oke, kita minat. Kapan lu bisa tanda tangan kontrak? Itu kan mujizat banget guys. Itu something that not commonly happen gitu guys. Jadi, dan ini di luar negeri loh guys, gue posisinya guys. Waktu itu gue pakai work visa loh. Terus dia juga tanya, kapan lu bisa ngurus work visa lu untuk ganti ke perusahaan gue gitu. Man. Gue langsung call sick guys. Langsung gue ambil sick leave gitu guys. Langsung, I'm feeling sick, gue gak bisa datang ke office sekarang. Yang gue lakukan adalah waktu itu gue call sick kan. Habis gue call sick, gue gak bisa datang kantor. Langsung gue datengin kantor gue yang baru, tanda tangan kontrak. Langsung gue jalan ke imigrasi guys. Nah suratnya dari Immigration New Zealand itu sebelumnya tuh dia nulisnya tuh gini, we are unlikely able to grant your resident visa application if your situation doesn't change. Gue dikasih tanggal, sampai tanggal segitu doang. Kalau tanggal segitu gue situasinya belum berubah, mereka bakal decline aplikasi resident visa gue. Jadi waktu itu makanya gue ngurusnya cepat-cepat, gue ngurus ganti visa. Nah setelah gue ngurus dari imigrasi, gue pulang keesokan paginya gue langsung tulis resign. Gue langsung nulis surat resign ke kantor gue yang lama waktu itu. Gue dipanggil sama bos gue juga bilang sama gue, so Andy, I'm really sorry that it has to be this way. Jadi dia juga feeling sorry gitu atas kejadian yang terjadi pada gua gitu guys. Karena gini aja, gua ceritain lagi ya. Di perusahaan di sini itu kalau kalian resign, itu kalian harus ngajukan resign itu kan 1 bulan sebelum resign kan. Jadi 1 bulan itu kalian harus kerja dulu di perusahaan itu, misal untuk hand off-nya gitu guys. Waktu itu bos gua baik. Bos gua tuh dia bilang, it's okay Andy, lu nggak usah masuk kantor, kan juga manajer lu nggak ngasih tugas ke lu kan. Ya udah, akhirnya gue nggak perlu masuk kantor, tetap gue dibayar full sebulan penuh guys. Jadi keuangan gue agak tenang. Gue tulis surat ke imigrasi, ke cash officer gue. Jadi gue bilang, situasi gue kayak gini nih. Jadi gue per tanggal ini gue udah resign dari kantor gue yang lama, dan gue saat ini sudah ngajuin work visa yang baru untuk kerja gue di perusahaan yang baru gitu. Dan perusahaan yang gue yang baru, gue tulis juga di situ posisi gue tuh ini gitu. Nah posisi gue tuh waktu itu di perusahaan yang baru itu posisi gue lebih tinggi, gaji gue lebih tinggi. Nah waktu itu langsung work visa gue tuh jadi cepat juga guys. Waktu itu ngurusnya perusahaan itu ngurusnya cepat jadi. Terus gue kasih ke kantor gue yang baru. Work visa gue udah approve nih. Jadi gue tanggal itu di rumah gue tetap doa guys. Waktu itu gue doa gue pujian penyembahan, terus gue doain manajer gue doain. Lalu 3 hari kemudian, setelah nggak lama guys, 3 hari 4 hari setelah gue kirim email ke cash officer gue yang tadi itu tentang kalau situasi gue udah berubah nih, maksudnya gue udah resign dan gue diterima di perusahaan yang baru, ini job offernya, ini work visa gue juga. Work visa gue waktu itu kan udah jadi tuh, gue kirimin juga emailnya tambahan lagi, ini work visa gue yang baru udah jadi.
langsung 3 hari setelah itu resident visa gue approve guys. Itu benar-benar mujizat. Gue langsung tersungkur di rumah gue, langsung gue tersungkur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjawab doaku. Dan gue waktu itu gue bernasar guys. Gue bernasar itu, nasar itu adalah gue bikin janji ke Tuhan. Kalau Tuhan approve resident visa gue bakal ceritain ini ke teman-teman gue. Dan video ini adalah jawaban dari termasuk gue improvise juga dari nasar gue itu, bahwa gue akan ceritakan ini ke dunia. I'll tell the story to the world that God have done great things to me, gitu guys. Nah jadi di sini tuh gue dapat hikmat dari Tuhan tuh gini guys. Kita kalau punya skill itu ya jangan dipakai untuk show off gitu guys. Jadi biarlah waktunya Tuhan yang akan mengangkat kita. Kita bisa ambil cerita dari Yusuf lah. Yusuf itu kan juga waktu masih kecil kan Tuhan kan ngasih hikmat tuh ke dia tuh, kalau dia bakal lebih besar daripada diantara saudara-saudara yang lain kan. Tapi Yusuf tuh waktu itu cerita ke saudara-saudaranya kalau gue bakal lebih besar daripada lo gitu, lo semua gitu. Nah waktu itu karena dia show off juga kan Yusuf kan, makanya dia mesti diproses Tuhan masuk ke sumur, dan bahkan dia dijual ke Firaun gitu guys. Itu hikmat yang gue dapat dari Tuhan tuh kayak gitu guys. Jadi kita kalau memang dibekali Tuhan skill, ya pakailah skill itu dengan bijaksana. Kita nggak boleh show off, tapi kita pakai skill itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk berkarya. Jadi kita bisa hidup, kita bisa pakai skill itu tuh untuk berkarya di dunia ini gitu guys. Oke guys, jadi sekian dulu video dari gua tentang sharing dan kesaksian gua tentang bagaimana gua dapat resident visa New Zealand. Mungkin kalau kalian lihat ya, orang-orang tuh rumput tetangga tuh memang selalu lebih hijau guys. Karena ya itu sih, kalian mungkin lihat gua di sini, sukses nih. Tapi kan kalian nggak ngerti sebenarnya gua tuh ngalamin apa aja. Nah di dalam video ini kan kalian bisa ngeliat kalau gua ngalamin seperti itu dan bagaimana gua react-nya tuh gua tetap setia sama Tuhan. Gua tidak meninggalkan Tuhan. Gua tetap doain musuh-musuh gua gitu guys. Oke, sekian dulu video dari kita. Semoga video ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, boleh menginspirasi kalian semua. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Waktu subscribe, pastikan juga kalian klik di lonceng, nyalain loncengnya supaya kalau gua post video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.